Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik teman-teman sekalian, di sini saya dari kelompok 3 akan memberikan jawaban seputar pertanyaan yang teman-teman berikan setelah memaparkan kemarin dari makalah kami selaku dari kelompok 3. Ada beberapa pertanyaan yang nanti sudah kita bagi antara saya sendiri, Mas Qasim dan Mbak Umu nanti akan menerangkan masing-masing. Di sini saya akan mencoba menjawab terkait pertanyaan yang teman-teman berikan. Yang pertama dari Mas Fatur Novan Rahmatullah. Pertanyaannya berbunyi, hikmah apa saja yang bisa kita ambil untuk ditarik ke zaman sekarang setelah kita mengetahui para periwayat perempuan. Setelah kita mengetahui bahwasanya ada dari perempuan yang turut andil dalam melakukan periwayatan hadis, jika ditarik ke zaman sekarang menjadi sifat kita, bahwasanya ketika memang kita ingin melakukan sebuah penelitian hadis misalkan, kita tidak semerta-merta menafikan peran perempuan dalam periwayatan hadis tersebut. Jadi misalkan ada perempuan sahabat Aisyah, misalkan Aisyah binti Abu Bakar, ketika pas meneliti sebuah hadis misalkan ya udah kita cantumkan beliaunya tanpa ada menafikan ini dari perempuan, ini dari ini, tanpa membedakan bahwasanya ya memang beliau itu juga turut meriwayatkan dalam hadis. Jadi yang menurut saya urgensi yang ditarik di zaman sekarang ya itu di sebuah penelitian tanpa menafikan adanya peran sahabat ataupun perempuan dalam meriwayatkan hadis Nabi. Untuk pertanyaan yang kedua dari Mbak Rizda Alfi Fathana, mengapa Sahih Muslim tidak ada riwayat hadis setelah tabi'in? Apakah ada faktor tertentu sehingga tidak meriwayatkan beliau dari para perempuan setelah tabi'in? Di sini saya menjawab mungkin yang saya ketahui, bahwasanya ketika ditarik ke kualitas Imam Muslim sendiri, itu memang menjadi kitab-kitab yang menjadi kitab dasaran yang sangat diunggulkan daripada kitab-kitab hadis yang lain. Kan tetapi derajat kedudukannya pun masih di bawah dari Imam Bukhari, seperti itu. Ketika melihat kualitas Imam Muslim sendiri dalam meriwayatkan hadis, mungkin dengan ketatnya persyaratan yang dicanangkan oleh Imam Muslim atas perawi-perawi yang dimasukkan ke dalam kitab sahihnya, ini salah satunya dengan tidak mencantumkan atau tidak menerima hadis yang diriwayatkan perempuan setelah masa tabi'in, seperti itu. Jadi mungkin lebih berhati-hati beliaunya Imam Muslim dalam memasukkan perawi perempuan. Soalnya ketika ditarik ulur dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, pastinya antara turun-temurun masa hingga sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in itu terjadi pengurangan kualitas. Oleh karenanya Imam Muslim di sini hanya mencantumkan tingkatan
terakhir di tabi'in, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan di mukharid yang lain, Abu Dawud, Ibnu Majah itu pun juga tetap mencantumkan periwayatan setelah masa tabi'in oleh perempuan-perempuan. Jadi mungkin hanya menurut saya sekedar seleksi yang ketat oleh Imam Muslim terhadap para perawi, terutama dari para perempuan. Yang ketiga dari Mbak Fitria Susan Meliana, seperti yang kita ketahui, kesaksian perempuan dinilai 2:1 pada masa itu. Lalu bagaimana proses penerimaan riwayat dari sahabat yang perempuan? Mengapa bisa kesaksian mereka diterima? Bagaimana kerja qiraah mubadalah dalam proses periwayatan tersebut? Baik, terima kasih Mbak Fitria. Bagaimana proses penerimaan riwayat dari sahabat perempuan? Seperti yang kita ketahui, ya memang ada beberapa macam proses penerimaan hadis, periwayatan hadis. Ada mungkin ketika itu para perempuan sedang ada masalah, misalkan terkait dengan hubungan keluarganya, hubungan suami istrinya, itu mengadu langsung ke Kanjeng Nabi SAW. Dari situ ya mungkin terjadi periwayatan hadis, bisa jadi. Tanpa membedakan periwayatan itu beda. Ada nanti yang misalkan lewat ijazah juga ada, terus lewat pertemuan langsung ataupun ceramah Nabi, itu pun juga tak menutup kemungkinan disaksikan oleh para perempuan, sehingga dalam kedepannya perempuan tersebut itu menjadi salah satu periwayat hadis Nabi. Itu mungkin proses penyampaiannya. Terus mengapa bisa kesaksian mereka diterima? Ya memang di sini tidak kita membeda-bedakan ya antara kesaksian perempuan ataupun laki-laki. Soalnya memang penting hadis yang diriwayatkan dari perempuan. Tidak menutup kemungkinan ketika Nabi mengeluarkan sebuah tindakan ataupun hadis, itu di situ cuma ada perempuan. Jadi ya siapa lagi kalau tidak perempuan yang meriwayatkan hadis, soalnya yang datang ataupun yang hadir saat itu memang dari perempuan. Akan tapi ketika kita menafikan perempuan, ya otomatis nanti bisa dikatakan hadis tersebut yang disampaikan Nabi itu hilang, soalnya kita tidak menerima apa yang disampaikan dari periwayat perempuan. Jadi mungkin itu adanya kesaksian perempuan itu bisa diterima, soalnya itu menjadi bukti satu-satunya, misalkan Nabi itu berbicara face to face 2 orang ataupun dengan beberapa kelompok yang di dalamnya itu hanya memuat perempuan. Bagaimana kerja qiraah mubadalah dalam proses periwayatan itu? Jauh yang saya pahami tentang qiraah mubadalah, yakni sebuah teks ketika memang berbicara tentang pakai lafaz laki-laki, di situ pun juga tercantum makna untuk perempuan. Jadi misalkan ada kata rojul yang sering dipakai di dalam lafaz hadis, itu pun aslinya maknanya ditujukan pula untuk seorang perempuan. Seperti itu. Terus bagaimana nanti dengan kerja mubadalah di dalam proses penerimaan hadis? Ya tadi kita kembali ke awal tadi, bahwasanya ya kita tidak menafikan adanya periwayatan dari perempuan, sehingga kerja mubadalah nanti di situ main. Laki-laki pun juga boleh dan bisa meriwayatkan sebuah hadis, begitu pula perempuan pun juga bisa dan boleh melakukan periwayatan hadis pada masa itu.